Hai semuanya, welcome back to Istana Risa Channel. Hari ini aku akan buat satu cake atau tart, aku nggak tahu sebutannya, dari labu ini. Ini labu kuning. Ini cuma sedikit aja kayak gini, dan caranya itu gampang banget. Aku akan bersihkan dulu, ya. Aku akan tunjukin ke kalian. Hai semuanya, aku kembali. Jadi ini labu yang tadi udah dikukus ya. Maksudnya kukusnya sampai lembek. Lalu setelah udah lembek, kalian angkat dan kalian hancurkan seperti ini. Jadi ini akan jadi kue yang sangat cocok kalian makan pada saat sarapan mungkin, atau misalnya kalian mau snack sore, makan sambil minum teh atau kopi. Ini cocok banget dan simple banget. Bahannya itu gampang banget, cuma labu, lalu terigu, lalu gula pasir, telur, sama mentega cair. Dan kalian juga bisa bukan hanya kukus ya, kalian bisa panggang. Kalau nggak punya oven ya udah kukus aja pakai kukusan gitu. Ini gampang banget kok teman-teman. Oke, setelah kita haluskan seperti ini ya, lalu kita tambahkan terigu. Nah, terigu masih dengan sendok yang sama, sendok yang ini ya, selalu aku pakai. Dengan wadah ini, terigunya itu 12 sendok makan. 12 sendok makan ya. Well, ini lagi hujan, jadi semoga kalian dengar suara aku ya. Kita campur terus. Setelah terigu, kita tambahkan gula pasir. Nah, menurutku labu ini juga udah manis, jadi gulanya nggak usah banyak-banyak. Aku tambahkan 3 sendok makan, 3 sampai 3,5 sendok makan gula pasir. Jangan terlalu manis-manis teman-teman, supaya kita nggak diabetes ya. Oke, kita campur lagi terus. Bahan cairnya juga cuma 3, telur, mentega cair, dan susu ya. Telurnya 1 butir telur. Lalu kita juga tambahkan mentega cair. Ini aku taruh 3 sendok makan mentega yang sudah dicairkan. Menteganya merek apa aja, kita campur aja. Jadi intinya ini adalah menu yang simple ya. Oh ya, kalau kalian mau ganti bahan ini dengan kentang bisa juga, atau ubi ungu, ubi kuning bisa. Ini aku punyanya labu kuning, jadi aku pakainya labu kuning. Tuh warnanya udah mulai keluar ya, warna kuning. Kalau pakai ubi ungu tuh warnanya lebih bagus tuh. Kentang juga bisa, tapi warnanya jadi lebih pucat gitu. Bagus banget nih warnanya, kuning ya. Tadi labuku yang punya tuh tinggal dikit soalnya. Oh ya, resep ini juga aku udah pernah coba. Jadi pernah aku pergi ke Kalimantan, adalah acara di sana, dan aku tuh ngajarin ibu-ibu di sana pakai resep ini, bikin kue lumpur. Dan jadi loh, di sana kan di tempat yang aku pergi itu listriknya belum terlalu bagus, tapi kami bisa kok membuatnya. Jadi memang nggak pakai listrik, nggak pakai oven gitu. Kok oven sih? Mixer. Waktu itu pakai cetakannya gitu loh, yang ada bulat-bulat itu. Nah, sekarang kita tambahkan susu. Ini susunya merek apa aja terserah. 1 gelas. Ya, ini masih panas lagi. Oke, merek apa aja. Nah, kita aduk terus ya teman-teman, aduk terus. Mestinya
ada yang bilang oh sebaiknya itu dicampur lagi kayak di blender gitu loh bareng supaya lebih tercampur rata kayak gitu, atau di mixer lagi. Hanya kalau aku nggak suka kayak terlalu halus gitu. Aku suka hasilnya itu jadi kayak masih bergerindil-gerindil labunya gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi cuma ini aja, kita campur terus sampai terigunya nggak ada yang menggumpal-gumpal lagi. Intinya bahan padat itu tidak menggumpal, terus labunya juga tidak menggumpal lagi. Nah, kalian bisa lihat kan, masih ada serat-seratnya kuning gitu deh. Oke, sekarang kita taruh di cetakan ya. Nah, teman-teman, ini wadahnya udah disiapkan, kecil aja kok. Ini aku lupa sih berapa kali berapa ya. Wadahnya udah aku lumuri dengan mentega, terus juga ovennya udah dipanasin. Jadi ini kue yang tadi aku bake, lama baking itu 20 menit dengan suhu 180 derajat. Harusnya tuh aku mau nunggu suamiku, hanya dia belum balik-balik, dia lagi keluar dari tadi, dan aku takut cahayanya tuh kalau makin malam makin gelap cahayanya itu nggak bagus. Jadi ya udah aku potong aja, nanti kalau dia pulang aku akan tunjukin reactionnya. Nah ini ya belum kupotong sama sekali, aku akan potong ya. Duh, semoga enak. Semoga. Selalu deh aku tuh berantakan. Gak apa-apa. Nah ini dia kuenya, kita coba ya. Manisnya pas banget. Oke, menurutku enak banget, sungguhan. Kalian mesti coba, sungguhan. Cobalah, ini enak banget untuk dimakan waktu sarapan atau minum sama kopi atau teh pahit gitu tanpa gula lagi ya. Ini enak banget. Enak. Nah, aku juga mau sharing sesuatu ke kalian. Mungkin ada yang belum melihat video yang beberapa waktu lalu, kan aku sempat ada sebuah video tentang kelanjutan channel ini. Aku disitu sempat bilang bahwa untuk beberapa waktu ini aku akan lebih upload video-video seperti masak ataupun hal-hal lain, karena memang sekarang udah mau liburan kan, jadi memang itu hal yang aku kerjakan kayak gitu. Lalu untuk konten-konten yang seperti untuk mahasiswa atau spiritualitas atau pasangan hidup gimana, nanti aku akan upload juga. Tapi untuk konten-konten seperti itu butuh ada tema pasti, atau juga butuh ada narasumber, aku wawancara. Nah dalam waktu-waktu ini aku agak kurang mendapat insight aku harus upload apa kayak gitu. Tapi kalau aku dapat insight atau ada waktunya, aku tetap akan upload seperti itu. Sebenarnya ada satu konten juga yang mau aku upload, tapi ya masih dalam proses kayak gitu. Jadi agak diselang-selingin, dan memang ini kan udah mau liburan gitu. Jadi memang aku akan lebih upload kayak resep-resep, terus
ada sesuatu yang terjadi dengan rumah sehingga harus renovasi, aku akan upload itu juga. Terus oh ya, ada juga yang pernah komen gini di Instastory sih, kayak kalau misalnya belum bisa masak gimana kalau mau menikah, kayak gitu. Menurutku nggak apa-apa sih kalau kamu belum bisa masak, belum terlalu pintar masak dan menikah, nggak apa-apa, tetap aja menikah kayak gitu. Aku juga dulu soalnya dulu sebelum menikah itu mau masak aja tuh nggak terlalu bisa kayak gitu, bener-bener sangat-sangat minim pengetahuan akan masak kayak gitu. Jadi seiring berjalan waktu aja, nantilah pada saat sudah memasuki dunia pernikahan pastilah akan ada kemauan atau kesempatan untuk belajar kayak gitu. Karena ya kalau sudah menikah itu sangat beda kehidupan dengan masih single. Kayak misalnya ada uang kayak gitu, saya bisa sih kita beli tiap hari, tapi kalau kita kalau aku membandingkan uang yang digunakan untuk membeli makanan dengan memasak sendiri, lebih murah pasti yang masak sendiri kayak gitu. Nah, uangnya itu bisa ditabung untuk hal-hal yang unexpectedly terjadi, kayak contoh misalnya beberapa waktu lalu nih ada sesuatu yang terjadi dengan rumahku dan itu harus bener-bener harus renov, nggak bisa nggak renov, jadi bocor. Nanti aku akan upload videonya. Dan itu kan pasti butuh dana kan. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu kayak gitu. Belum lagi kalau punya anak sakit atau seperti apa kayak gitu. Jadi memang penting banget untuk selalu bisa mengatur uang dengan baik kayak gitu. Kecuali kalau memang kamu udah kaya 7 turunan, ya mungkin apa ya? Mungkin bisa selalu hidup yang tidak perlu masak. Tapi kalau aku lebih senang masak sih. Akhirnya aku jadi lebih berkembang gitu loh, skillku yang masih standar banget skillku, tapi setidaknya mau belajar, mau mencoba kayak gitu. Masak tidak ribet, masak tidak susah sejauh ini, asal mau belajar. Dan juga aku sering bertanya sih ke teman-temanku, gimana nih supaya cepat siapin resep gimana kayak gitu, cepat masak gimana, karena kan juga kerja kayak gitu. Kadang ketemuan online, meeting online, pertemuan online itu mulai jam 8 pagi, sementara mau makan jam 11 setengah 12 gitu. Jadi gimana supaya cepat, persiapannya cepat gitu. Itu sih, jadi learning by doing. Dan aku juga bukan jago-jago amat kayak gitu. Aku juga resep-resep yang terlalu banyak bumbu sebenarnya aku juga nggak terlalu suka. Itu cuma masak momen-momen tertentu aja sih. Kayak rendang itu tuh cuma momen-momen tertentu kayak gitu. Giliran Kak aku nih, Kak aku tadi udah makan, tapi sekarang mau ya gimana pendapat Kak aku tentang kue ini? Karena kan kemarin aku baru buat. Kalau aku emang suka kue-kue seperti ini ya, jadi kayak susu atau kue ini aku suka. Kalau mungkin selera aku ini agak kurang manis sedikit. Memang selera manis kami agak beda, biasanya agak lebih manis sedikit. Ini jadi kalau menurutku kurang manis sedikit, kalau menurut Isan pasti udah pas. Memang selalu begitu kalau kami makan. Aku nggak suka manis soalnya. Oke, tapi enak, aku memang suka kue-kue jenis seperti ini aku suka. Iya, jadi kami tuh memang suka kue-kue yang kayak nggak terlalu apa ya kue-kue gitulah intinya. Kue lemper. Iya. Bukan lemper apa? Lemet. Apa? Kue lumpur. Kue lumpur. Ini sebenarnya buat dengan resep mirip-mirip kue lumpur. Tapi bahannya diganti dengan labu kuning. Kue lemper sih. Itu nggak nyambung ini apa? Mirip soalnya kata-katanya. Ya wes, oke, itu aja. Makasih yang udah nonton. Dadah. Oh jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel ini. Makasih.